siang, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Kurnia Graciela Lumengkewas. Nah, pada podcast kita hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart government. Nah, hari ini saya ditemani 3 narasumber yang akan memberikan statement berkaitan dengan bidang pelayanan publik dan inovasi ASN. Kita akan bahas terkait praktik nyata, strategi, dan solusi untuk membangun smart governance. Namun, sebelum itu, kita perlu berkenalan dengan narasumber kita hari ini. Dan mari kita berkenalan dengan narasumber kita hari ini. Halo, saya Junaidi. Halo, saya Junior. Halo semuanya, saya Melinda. Oke, halo Junaidi, halo Junior, halo Melinda, dan mari kita mulai dengan mengenal praktik nyata di lapangan. Menurut Junaidi nih, bisakah ceritakan salah satu contoh good practice yang pernah Anda alami? Oke, tentu saja berkaitan dengan good practice itu sendiri. Saya kasih contoh berkaitan dengan pengalaman. Saya lebih spesifik berkaitan dengan digitalisasi layanan publik, seperti pembuatan SK, permohonan surat yang dilakukan secara online. Hasilnya lebih cepat, transparan, dan pasti meminimalisir antrean itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Junaidi. Nah, kalau Junior sendiri nih, adakah pengalaman khusus terkait good practice yang ada di sekitar Junior mungkin, atau pengalaman Junior mungkin? Oke, terkait pengalaman, saya melihat kolaborasi lintas unit yang rutin itu dilakukan untuk menyelesaikan masalah publik. Ini tentunya membuat keputusan lebih cepat dan inovatif. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan ke narasumber kita yang paling cantik di sini. Halo Melinda. Nah, terkait good Siap. practice, adakah pengalaman tersendiri terkait hal tersebut? Kalau good practice ya, kalau saya pribadi sih berkaitan dengan penggunaan data real time untuk mengatur alokasi sumber daya dan juga memprediksi antrian layanan, sehingga keputusan menjadi berbasis data dan menjadi lebih tepat sasaran. Mungkin seperti itu, host. Oke, terima kasih Melinda. Nah, Sobat Podcast, tadi kita sudah mendengarkan pengalaman terkait good practice dari setiap narasumber kita. Sekarang kita akan bahas terkait bad practice. Mungkin Junaidi bisa berbagi pengalaman terkait bad practice yang ada di sekitar dari Junaidi. Oke, terkait pengalaman bad practice ya. Hal tersebut menurut saya berkaitan dengan yang pertama masih banyaknya unit dan satuan kerja yang stagnan dan manual, dokumen fisik berantakan dan antrean masih panjang, membuang waktu publik atau masyarakat itu sendiri. Seperti itu, host. Menyambung statement dari teman kita Junaidi terkait hal itu, menurut saya juga karena kurangnya transparansi informasi juga itu menjadi masalah. Laporan keuangan atau kinerja itu sulit diakses oleh masyarakat luas. Ya betul, kalau saya pribadi sih dikarenakan resistensi terhadap digitalisasi ya, bad practice ini terjadi. Banyak pegawai yang enggan menggunakan sistem baru, sehingga inovasi menjadi terhambat. Seperti itu, Mas. Oke, baik, wah hebat sekali ya narasumber kita pada hari ini sangat talkatif dan juga memberikan banyak pengalaman terkait good practice dan bad practice yang ada di sekitar mereka. Dan sekarang kita akan bahas kunci keberhasilan dari good practice. Nah, according to Junaidi, apa kunci keberhasilan dalam digitalisasi layanan? Kalau menurut saya pribadi sih lebih menitik beratkan ke ini ya. Kunci keberhasilan digitalisasi itu sendiri ada 3 poin yang mau saya sampaikan, yaitu yang pertama berkaitan dengan komitmen pimpinan untuk perubahan, yang kedua pelatihan aparatur sipil negara agar nyaman menggunakan sistem baru, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan fokus pada publik sebagai penerima layanan itu sendiri. Demikian, host. Oke, nah sekarang kita ke Junior nih. Menurut Junior,
terkait good practice untuk dapat menularkannya di unit yang lain, hal apa yang mungkin perlu kita lakukan? Kalau menurut saya itu bisa ditularkan ke unit lain, yaitu melalui pilot project di satu unit, mentoring antar unit, dan pemberian penghargaan berbasis merit agar kita semua sebagai ASN terdorong berinovasi. Kira-kira seperti itu, Host. Oke, nah, Melinda, apakah mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait good practice tersebut? Terima kasih host, good practice ya. Menurut saya kita dapat menggunakan forum ide atau hackathon secara internal supaya bisa mendorong inovasi. Praktik baik atau good practice ini harusnya menjadi mudah ditiru dan bisa disesuaikan di unit lain. Begitu host. Oke, baik. Oke, terima kasih Melinda. Oke, sekarang kita lihat back practice. Yang menjadi penyebab kegagalan praktik manual itu menurut Junaidi dikarenakan oleh hal apa? Menurut saya ya, yang menjadi penyebab utamanya yaitu antara lain karena budaya kerja lama yang masih diterapkan di instansi. Yang berikutnya yaitu berkaitan dengan masih kurangnya pemahaman terkait manfaat digitalisasi dan tidak adanya insentif untuk inovasi itu sendiri. Demikian, host. Untuk Bagaimana menurut Junior untuk mencegah back practice agar tidak terulang? Oke, kalau menurut saya untuk mencegah bad practice agar tidak terulang, yaitu melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada ASN, serta penguatan sistem merit, sehingga penilaian kinerja berdasarkan hasil bukan tentang lama bekerja. Kira-kira seperti itu, Host. Oke, nah, alternatif terbaik apa menurut Melinda yang baik untuk kita lakukan? Alternatif dalam mencegah bad practice agar tidak terulang lagi ya. Menurut saya yang baik itu menggunakan hybrid system sih. Yang pasti dengan hybrid system ini layanan manual tetap ada sebagai cadangan, tapi lebih didorong ke digital, juga monitoring kinerja berbasis data. Seperti itu, host. Oke, terima kasih. Nah, dari perspektif manajemen ASN, smart government itu seperti apa, Junaidi? smart governance, manajemen ASN ya, berkaitan dengan hal Ya. tersebut, maksudnya ASN harus profesional sesuai kompetensi, kolaboratif lintas unit, dan inovatif serta adaptif terhadap perubahan itu sendiri. Mungkin seperti itu. Kalau dari Junior sendiri mungkin ada tambahan perspektif smart ASN menurut Junior? Silakan. Baik. Praktik baik dari sudut pandang Smart ASN itu bisa diperluas dengan penggunaan teknologi untuk monitoring kinerja, mendorong budaya inovasi, dan menjaga transparansi publik. Itu. Bagaimana terkait hal tersebut, Melinda? Mungkin adakah yang mungkin perlu ditambahkan oleh narasumber kita yang paling cantik ini? Baik, terima kasih host. Menurut saya, Smart ASN itu bukan hanya digital ya, tapi juga merupakan budaya inovasi, kolaborasi, dan juga akuntabilitas. Begitu host yang paling cantik. Oke, terima kasih. Nah, jadi intinya good practice bisa jadi teladan jika kita pahami kunci keberhasilan dan menularkannya. Nah, bad practice harus dianalisis, dicegah, dan dicari alternatif terbaik. Terima kasih kepada narasumber dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga podcast ini bisa menjadi inspirasi dan membangun smart government di instansi masing-masing. Sampai berjumpa di episode berikutnya. ASN ASN berakhlak, ASN berakhlak, berakhlak, bangga Berakhlak, melayani bangga bangga bangsa. melayani melayani bangga bangsa. bangsa. melayani bangsa.